Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wardina Humairah SGZ MSI, biasa sehari-hari dipanggil Budina. Saya dosen di program studi Gizi, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Shahid Jakarta. Hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana pembelajaran saya untuk mata kuliah praktikum pendidikan gizi. Baik, selanjutnya saya akan bahas bagaimana delivery, interaction, and assessment dalam mata kuliah praktikum pendidikan gizi, dimulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah praktikum pendidikan gizi ini adalah mata kuliah yang mempraktekkan konsep pendidikan gizi meliputi perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk sasaran masyarakat terkait dengan pendidikan gizi. Kemampuan yang diharapkan dari output luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep, dasar, dan pentingnya pendidikan gizi, serta mahasiswa mampu membuat, mengembangkan, melaksanakan, serta mengevaluasi rancangan program pendidikan gizi untuk sasaran masyarakat. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 16 pertemuan, terdiri dari sesi UTS dan sesi UAS. Dimulai dari membahas pengantar pendidikan gizi, ruang lingkup, dan penyusunan proposal latar belakang hingga evaluasi program pendidikan gizi di masyarakat seperti detail di slide berikut. Pada pertemuan 12 akan dibahas terkait dengan micro-teaching, perencanaan media pembelajaran pendidikan gizi. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam kelas terdiri dari 6 jenis model pembelajaran utama. Yang pertama self-directed, pengalaman belajar mahasiswa berupa tugas individu dan kuis untuk mengukur kemampuan diri secara individu. Dan yang kedua kontekstual, di mana pengalaman belajar mahasiswa dilihat dari pengumpulan data baseline sasaran, kooperatif, proposal program kelompok, kolaboratif, proposal dan pelaksanaan program kelompok, dan project based, praktek lapangan, melaksanaan program pendidikan gizi di sasaran, dan yang terakhir group discussion, presentasi laporan lapang yang sudah dilaksanakan mahasiswa di lapangan di pertemuan terakhir. Metode pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada prinsip student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa lebih aktif dan dosen menjadi fasilitator yang bisa mengarahkan mahasiswa untuk bisa berpikir lebih kritis, yaitu terdiri dari inquiry, simulasi, demonstrasi, peer teaching, dan problem based, seperti slide berikut. Adapun sistem assessment atau penilaian yang saya gunakan mengukur secara kualitatif dan kuantitatif, di mana pengukuran kualitatif biasanya saya akan melihat dari ketepatan analisis, kreativitas ide-ide mahasiswa, kemampuan mereka berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan pihak lain. Adapun kuantitatif, saya akan melihat banyaknya kutipan acuan unsur yang dibahas dalam proposal dan pembahasan, lalu juga dengan kebenaran hitungan. Dan untuk UTS, proporsi penilaian sebesar 25%, UAS 25%, nilai tugas 20%, nilai praktikum 20%. Jadi bobot terbesar adalah pada saat mereka praktek di lapang dalam tugas-tugas, menyusun proposal hingga mereka bisa melakukan program edukasi gizi sampai presentasi hasil laporan. Dan kehadiran seperti biasa, kebijakannya adalah 10%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membawakan materi dari praktikum pendidikan gizi, yaitu media pendidikan gizi ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana mengukur menggunakan kuesioner seperti itu ya. Nah, ini bagian untuk bagaimana sih kita memahami apa itu media pembelajaran dalam pendidikan gizi. Nah, berbicara media nih, teman-teman sering nggak mendengar apa itu media? Sering, Ibu. Menurut Iya, Ibu. Fatia, media itu apa sih? Menurut saya media itu tuh suatu tempat gitu, Bu, untuk mendapatkan informasi atau menyalurkan informasi. Oke, berarti suatu wadah ya atau tempat. Baik, terima kasih Fatia ya. Nah, media ini adalah saluran sebenarnya katanya ya. Kata dasarnya itu awalnya adalah dari saluran. Saluran apa sih? Saluran untuk menyampaikan tadi benar ya Fatia, pesan atau informasi untuk merangsang pikiran ya, perasaan, kemauan ya atau motivasi audiens ya untuk mendorong sehingga
terjadi proses belajar. Itu artinya yang tadinya tidak tahu jadi menjadi tahu, yang tadinya tidak paham jadi menjadi paham. Paham tentang apa sih? Ya tadi namanya saluran, berarti informasi atau pesan, karena saluran itu membawa informasi atau pesan ya. Kebayang ya? Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, nah seperti Ibu hari ini menyampaikan materi kuliah melalui media apa nih? PPT. Iya, PPT, betul ya, medianya adalah PowerPoint dengan melalui Zoom ya, Zoom meeting, karena kita melakukan pembelajaran secara daring. Berarti paham ya, apa yang Ibu sampaikan medianya melalui PowerPoint dengan Zoom ya. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang media, ada bagian dari media pembelajaran yang disebut dengan alat peraga. Nah, alat peraga ini adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi ya. Ini adalah bagian dari media pembelajaran. Jadi menurut penelitian bahwa alat peraga itu yang membantu media pembelajaran itu akan lebih efektif kalau semakin intensitasnya ke bawah, semakin besar. Nah, ini 75-87% pengetahuan manusia dapat disalurkan melalui mata ya, makanya visual yang pertama. Selain itu, sisanya 13-25% bisa disalurkan oleh panca indera lainnya. Jadi pada saat kita memberikan media pembelajaran dalam suatu pendidikan gizi ya, itu usahakan kita merangsang panca indera yang memang efektif dulu ya, bisa ditangkap oleh sasaran kita. Pembuatan media pembelajaran ini menggunakan alat peraga disarankan adalah utamanya adalah yang memancing atau merangsang visual kita karena mempermudah untuk penerimaan penyampaian informasi. Ke bawah ini intensitas makin besar itu bagaimana bisa merangsang visual kita lebih dalam. Ya, dengan apa? Ya, yang paling intensitas tinggi adalah benda asli. Ini adalah manfaat media, utamanya adalah menimbulkan minat sasaran. Sehingga pada saat kita melakukan seperti ini nih, hari ini saya melakukan kuliah. Ya, ini kan saya menggunakan media. Nah, bagaimana media yang saya gunakan ini bisa meningkatkan teman-teman dari presentasinya, gambar yang ada di presentasi, tidak banyak tulisan ya, terus warnanya yang menarik, membuat segar dan lain-lain. Akhirnya dia menimbulkan minat sasaran. Yang kedua adalah mencapai sasaran yang lebih banyak. Bagaimana media ini bisa diakses oleh banyak orang ya. Nah, yang ketiga membantu mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran ya, kita upayakan media itu sesederhana mungkin. Jangan sampai teman-teman itu susah sekali untuk mengakses. Contohnya, pada saat kita mensyaratkan untuk hadir kuliah di suatu pelosok itu untuk datang ke sana aja hambatannya banyak ya, atau kita melaksanakan kuliah daring di wilayah yang tidak ada sinyal sama sekali. Nah, itu harus kita sesuaikan. Terus hambatan-hambatannya lagi adalah kalau kita sasarannya mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita pakai bahasa-bahasa yang agak dewa ya seperti itu. Nah, itu juga menjadi hambatan untuk pemahaman mereka. Makanya pada saat kita melakukan pembelajaran, media yang kita gunakan justru harus lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Yang keempat, merangsang sasaran, meneruskan pesan ke orang lain. Pada saat si sasaran sudah paham media kita, terus kita sentuh secara emosional, pasti dia tertarik. Wah, ternyata makan sayur itu penting ya, karena bisa menurunkan resiko terkena penyakit jantung koroner misalkan. Wah, ini bagus nih, bisa saya sampaikan ke orang tua saya, ke kakek nenek saya, seperti itu. Nah, ini kan akhirnya si sasaran jadi pengen meneruskan informasi ke orang lain. Nah, yang kelima, mudahkan penyampaian informasi, di mana informasi ini media itu membantu informasi yang tadinya tidak mudah dipahami sehingga mudah dipahami. Yang keenam, mudahkan penerimaan informasi oleh sasaran ya. Yang nomor 7, mendorong keinginan untuk mengetahui, mendalami, dan dapat pengertian yang lebih baik. Dan yang kedelapan, membantu menegakkan pengertian diperoleh ya. Tidak hanya tahu tapi paham dan dia bisa menerima ya sehingga tersimpan dalam memori jangka panjang. Nah, bagian dari media ini kita juga tadi ada namanya alat peraga, alat bantu yang bisa kita gunakan agar
bisa lebih dipahami oleh sasaran. Nah, peraga ini biasanya untuk menghindari kesalahan atau pengertian pemahaman. Misalkan kita pakai alat peraga buah-buahan ya, orang-orang tahu oh iya itu buah itu. Jadi tidak mengira-ngira kalau hanya saya ngomong secara lisan ada buah yang apa namanya warnanya putih ya dagingnya terus kulitnya merah itu namanya buah apel. Nah, kan buah yang putih, dagingnya kulitnya merah itu kan nggak hanya buah apel, ada buah lainnya. Nah, ini dengan kita ngasih contoh ya, misalkan kita bawakan buahnya adalah benda asli gitu ya. Orang, oh itu buah itu ya benar namanya apel. Dia nggak akan tertukar dengan buah lainnya yang mirip-mirip. Yang kedua, memperjelas apa yang diterangkan dan lebih mudah ditangkap karena kita pakai alat bantu ya. Nah, ini lebih lama diingat karena orang dengan alat bantu ini akan merangsang sasaran melihat lebih nyata apa yang dicontohkan oleh pemberi edukasi atau pendidikan gizinya. Nah, ini menarik dan memusatkan perhatian ya memang agar lebih berkesan sehingga kalau menarik orang akan lebih mengingat dalam jangka panjang. Sedangkan kalau tidak menarik, biasanya orang akan ingat pada hari itu, besoknya lupa. Dan yang kelima, memberi dorongan kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Contohnya, ini loh isi piringku, gitu kan, ada sayur, ada buah. Nah, nanti ini kan kalau saya ngomong begini kan tidak ada gambaran, nanti ada contohnya. Jadi orang bisa meniru apa yang mendekati kenyataan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga bisa dilakukan perubahan perilaku, tidak hanya perubahan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini yang tadi saya cerita, ada jenis alat peraga benda asli, benda tiruan dan media atau grafis. Nah, saya mau ngulang lagi nih recall teman-teman tadi yang saya sudah jelaskan ya. Aisyah Ramajuandi nih kayaknya antusias sekali ya. Ngelihatnya serius banget ke PPT. Baik, dari ketiga jenis alat peraga ini ya untuk di bidang gizi ya, mana kira-kira yang paling efektif kalau berdasarkan tadi konsep? Kalau menurut saya benda asli, Bu. Oke, kenapa? Karena bisa dapat lebih diingat gitu, Bu, karena dia kan asli. Oke, asli ya, bukan palsu, bukan KW ya. Ya, maksudnya Ibu tahu ya, karena memang dia asli jadi bisa benar-benar jangankan dibayangkan, dipegang ya, dirasain tuh benar-benar oh ini asli dibandingkan kalau kita pakai yang palsu atau gambar saja kan itu 2 dimensi. Terus kalau palsu 3 dimensi tapi kan tidak sesuai. Boleh lagi Ibu tanya nih kira-kira apa nih ya contohnya? Oktaviani Fadila. Yang nomor 1 benda asli itu apa aja tuh? Sayuran ya, Bu? Iya, piring 1 menu ya. Iya. Oke, kalau yang nomor 2 ini apa nih? Food model. Oke, nice. Dan nomor 3 kalau kita di bidang gizi yang kita sudah pelajari, kalau gambar atau grafis contohnya apa? Buku foto makanan. Oke, punya kan ya? Oke, baik. Ibu akan bandingkan nih benda asli. Ini biasanya benda asli atau yang hidup atau mati ya. Itu bisa misalkan kalau hidup ya udah, kalau misalkan ada contohnya kita mau bagaimana cara menanam bayam berarti pakai bayam asli bukan bayam palsu gitu kan. Nah, ini keunggulan dari benda asli ini cepat dikenal ya, mudah dan bentuk ukurannya sesuai ya. Ada teksturnya, ada volumenya sesuai dengan benda sesungguhnya ya. Yang kedua, ada benda tiruan. Tadi betul ya, benda tiruan contohnya food model. Nah, ini banyak digunakan dalam promosi kesehatan. Kalau misalkan ada pameran-pameran, kita bawa food model ya. Nah, ini digunakan benda umumnya mirip seperti benda asli, tapi tetap yang disebut benda tiruan ya tidak asli ya. Bentuk, berat, besar sama ya. Tapi ada yang beratnya juga tidak sama ya. Dari tanah, kayu, semen, dan plastik ya, seperti itu biasanya. Contohnya food model boneka bayi Phantom. Nah, boneka bayi ini biasanya yang digunakan untuk bagaimana kita mengukur balita ya, terutama panjang badan. Ini harus benar-benar boneka Phantom-nya itu sesuai ukuran bayi asli gitu ya, walaupun beratnya tidak sesuai dengan bayi asli seperti itu. Nah, gambar atau media grafis ini biasanya hanya berupa gambar ya, isinya pesan ya, dan pesan itu secara terbuka atau eksplisit berupa visual yang jelas dan sederhana. Kenapa sederhana? Ya tadi kan kita punya alat peraga adalah bagian dari media pembelajaran, alat bantu yang menyederhanakan
pesan. Jangan sampai kita bikin banyak tulisan, orang ruwet bacanya ya. Jadi yang sederhana, tapi bisa ditangkap dengan mudah oleh sasaran kita. Diletakkannya harus dengan mudah yang dilihat, contohnya poster ya, terus leaflet seperti itu. Terus dapat kalimat pesan singkat atau poin-poin yang padat, jelas dan mudah dimengerti. Contohnya itu selain gambar juga ada videografis, flip chart ya, leaflet, poster. Saya punya contoh ya yang bisa teman-teman pahami ya, ini sebentar. Oke ya. Jadi ada bedanya ya antara palsu dan asli. Tapi kalau pada saat kita mencontohkan, Bu, ini 100 gram pisang sebesar ini gitu. Tapi kita kan kalau asli ini belum tentu dapat 100 gram pisang. Bedanya apa? Pertama dari berat ya, dari bentuk mungkin mirip, tapi yang lebih merangsang panca indera adalah yang asli. Walaupun ini secara visual hampir mirip, tapi secara panca indera yang lain tidak. Pertama, panca indera apa yang bisa teman-teman lihat? Pertama adalah indera sentuhan ya, apa kulit ya. Terus yang kedua apa yang bisa teman-teman lakukan selain panca indera kulit? Dimakan ya. Kalau dibuka jadinya ada rasanya ya. Ada rasanya ini kalau dikupas ya. Oh, ini isinya. Sedangkan kalau yang ini secara visual udah berbeda. Oh, ini ada gambarannya. Ya, secara visual ada gambarannya ya. Ini berbeda, ada rasanya dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ini bisa dirasakan ya dengan panca indera lidah. Ya, kalau benda asli terus juga bisa dipegang ya, bentuknya, teksturnya, beratnya ini dengan kulit ya. Seperti itu. Artinya teman-teman secara teori dan konsep benda asli itu lebih unggul dibandingkan benda yang tiruan atau apalagi grafis ya. Tapi memang kita kadang di lapang itu tidak bisa ya sesuai dengan teori ya. Makanya kadang kita pakai benda asli belum tentu bendanya ada ya. Makanya kita bawa yang namanya tiruan. Tapi intinya kalau teman-teman mau melakukan pembelajaran, lakukanlah dengan media pembelajaran yang alat peraganya itu real, nyata. Jadi orang bisa langsung mencontoh seperti itu ya. Nah, ini pemilihan media. Pertama-tama pada saat kita memilih media, pertimbangkanlah karakteristik media. Nah, medianya itu mau apa? Sesuai sasarannya apa enggak ya. Nah, karakteristiknya misalkan dia mau benda tiruan, benda asli ya. Nah, itu karakteristiknya apakah mudah dijangkau ya seperti itu, dan tujuan dari pembelajarannya seperti apa. Contoh misalkan saya ke suatu wilayah yang tidak ada listrik sama sekali gitu kan, tujuannya saya mau mengedukasi, apakah saya harus wajib pasti pakai infocus? Kan tidak ya. Nah ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik medianya ya, seperti itu, keadaan audiens, situasi lingkungan ya. Makanya hal-hal ini harus perlu pertimbangkan ya. Jadi kalau karakteristiknya masyarakatnya mungkin yang tidak bisa baca tulis, ya medianya jangan ada yang tulisan dong, gambar saja gitu. Perbanyaknya adalah benda asli untuk mereka bisa bayangkan. Nah ini karakteristik media ya. Nah ini harus disesuaikan keadaan audiens tadi ya. Materinya, metodenya apa? Apakah metodenya simulasi kah? Metodenya ceramah seperti ini kah? Gitu, atau diskusi ya. Nah terus keterampilan pemberi materinya juga jangan sampai kita pakai media tapi kitanya nggak menguasai ya. Jadi pakailah media yang paling mudah ya teman-teman lakukan ya, praktekan, dan itu bisa merangsang sasaran kita untuk lebih paham seperti itu. Dan waktunya juga, kemampuan berpikir audiensnya juga seperti apa. Jangan sampai kita paksakan bahasa-bahasa yang di dalam media itu yang tidak mudah dipahami ya. Ada langkah-langkah untuk merancang media. Pertama, kita tetapkan dulu nih pembelajaran kita apa ya. Tetapkan apa tujuannya apa. Contohnya tujuannya itu adalah ingin meningkatkan pemahaman bagaimana makan sesuai dengan gizi seimbang ya. Berarti apa tuh makan gizi seimbang? Medianya itu tujuannya kan untuk dia paham makan gizi seimbang. Ya berarti medianya adalah isi piringku. Isi piringku yang seperti apa? Bisa dalam bentuk gambar ya, bisa dalam bentuk contoh pakai food model, atau yang tadi contohnya ya, benar-benar makanan asli nih. Contoh saya juga nih ya, hari ini saya sudah siapkan sayuran ya.
sayuran nih isi piringku juga nih ya, seperti itu. Terus menetapkan segmentasi sasaran. Sasarannya seperti apa? Apakah dia remaja, dewasa, anak-anak ya, lansia ya. Kalau anak-anak ya tambahkan medianya itu ada sentuhan edutainment ya, hiburan. Karena anak-anak kalau seperti kita nih yang sudah mahasiswa itu juga akan boring ya karena dunianya masih bermain. Jadi segmentasi sasarannya harus disiapkan ya sesuai atau tidak dengan medianya. Yang ketiga, kembangkan positioning pesan. Jadi pesannya itu harus sesuai dengan segmentasinya tadi. Positioning pesannya adalah bagaimana misalkan gizi seimbang itu sebagai pola hidup yang bisa dijalankan untuk meningkatkan kesehatan. Nah, itu positioning pesannya seperti itu ya. Nah, baru kita pilih media komunikasi yang sesuai. Nah, ini salah satu contoh ya yang Ibu browsing. Nah, ini ada namanya kartu edukasi gizi anak ya. Ini dia sambil bermain. Nah, ini sasarannya mempertimbangkan anak-anak SMP. Jadi lebih have fun dan mudah diingat, makanya pakai permainan. Namanya permainan Zimba ya, seperti itu. Nah, ini juga ada daripada kita pakai yang palsu ya, kita kasih contoh nih makanan seperti ini lebih real ya, lebih kelihatan dan bisa dinikmati bareng-bareng. Kita ajak tuh misalkan ada kegiatan edukasi gizi, ayo bawa bekal bergizi seperti itu ya. Ini juga ya contohnya PHBS ya. Kalau ini sumbernya dari USAID ya, NGO internasional ya. Nah, ini dia bikin semacam ular tangga ya. Jadi dia startnya di sini, akhirnya di mana. Nah, nanti di setiap langkah ini ada pesannya. Nah, ini kan selain visual tapi juga merangsang motorik dan sensorik ya. Nah, tugasnya nih buat minggu depan teman-teman bikin merancang media pendidikan gizi ya. Nanti kan outputnya adalah teman-teman bikin ke lapang ya. Nanti report ke Ibu bagaimana tuh videonya di lapang pakai media apa. Sepanjang tugas terstruktur ya kelompok ini silahkan boleh nanti WhatsApp Ibu ya. Baik, terima kasih. Yuk kita diskusi dulu sebelum ini ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya Ibu mau nanya. Oke, sebentar Ibu pin up ya. Ini Bu, misalkan nih kita kan udah prepare gitu sama untuk penyuluhan nanti sama media yang kita buat. Terus medianya juga udah fix gitu Bu. Nah kita itu nanti penyuluhannya di desa atau tempat terpencil. Pas kita udah penyuluhan hari H-nya itu mati lampu gitu Bu. Sedangkan media yang dipakainya itu videografis gitu Bu. Terus itu gimana Ibu? Nah ini ya, kadang memang bagus ya pertanyaan yang memang mungkin bisa nanti teman-teman antisipasi ya di lapang. Baik, kan kita tujuannya itu datang ke lapang pengennya udah kita rancang ya medianya ya. Jadi media itu ada dua jenis ya. Ada yang sudah dirancang dan yang tidak perlu dirancang. Nah, saran saya sebelum kita ke lapang, kita harus membuat plan A, B, C, sampai Z kalau bisa ya. Tapi dengan topik yang sama. Intinya yang kita mau lakukan agar tujuan kita tercapai melalui media itu ya. Media itu kan saluran pesan ya. Nah, kalau misalkan kondisi yang tidak diinginkan seperti mati lampu, saran saya teman-teman bikin plan B ya. Plan B padahal itu pakainya listrik ya Bu, Infokus. Makanya saya bilang sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sarana prasarana sasaran. Ada listrik, tapi ternyata di wilayah itu sering mati lampu. Jadi, saran saya biar nggak bikin banyak plan A, plan B, jajaki dulu nih kondisinya di mana. Tapi kalau misalkan sudah sesuai gitu, nah ada plan B-nya. Buat media sedemikian rupa yang ada di sekitar di situ. Nah, plan B-nya, apa yang bisa dijajaki? Benda asli, coba cari. Misalkan mau bikin gizi seimbang, ya Intan. Berarti cari aja, Bapak Ibu, boleh nggak hari ini siapa yang bawa makanan gitu kan? Nah, teman-teman juga nyediain contoh menu gizi seimbang 1 piring. Nah, ibu-ibunya ditanyain, tadi pagi makan apa? Makan ini, makan itu. Ternyata banyak nggak gizi seimbang. Nah, teman-teman langsung deh tunjukkan, oh ini saya nih menu makanan saya begini. Nah itu sudah jadi media ya seperti itu. Jadi teman-teman dengan lisan pun dan ditambahkan demonstrasi ya tanpa ada videografis, silahkan ya bisa dibuat planning B seperti itu. Oke Intan, semoga dilancarin ya nanti ke lapangnya.
Amin Ibu, terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Tristan. Kan setiap orang memiliki sikap yang berbeda ya, Bu. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya responden menganggap kalau media yang kita berikan tersebut tidak penting dan merasa acuh? Oke, bagus ya pertanyaannya. Kadang kayak kuliah aja ya, sama ya, tidak selalunya indah ya, apalagi kuliah daring selama pandemi itu benar-benar ada titik jenuhnya, seperti itu. Nah, makanya yang namanya media itu kita buat bagaimana semenarik mungkin, Tristan ya. Nah, tadi kan ada langkah-langkahnya ya, kita lihat segmentasinya ya, segmentasi dari sasaran. Sasarannya itu mungkin tidak tertarik karena media pembelajarannya tidak sesuai dengan usianya. Contoh ya, kalau misalkan anak TK dikasihnya PPT ya, pasti dia pada keluar-keluar tuh, nggak bakal kondusif ya. Jadi kayak dengan kayak kuliah begini ya, jangankan anak TK, kita aja yang mahasiswa terus-terusan dengerin PPT saja ya tanpa ada project based learning seperti itu juga pasti akan bosankan gitu kan. Nah, pertama-tama itu tadi sesuai dengan yang diajarkan, buat media semenarik mungkin sesuai dengan sasarannya, segmentasi sasarannya. Kalau misalkan sasarannya itu anak TK, ya usahakan ya memang ada edutainment-nya. Jadi edukasi yang dengan permainan. Contoh bikin main ular tangga seperti itu. Jadi mereka nggak berasa diajarin kayak belajar di kelas. Jadi mereka diajak bermain ya, tapi dengan secara tidak langsung kita mengedukasi dengan bermain tersebut ya. Jadi makanya kita coba sesuaikan dengan segmentasi sasarannya ya. Nah, sasarannya itu nanti kalau misalkan dia sesuai medianya dengan dia dan ada satu sisi menariknya dan tidak membosankan, insya Allah tidak akan acuh tak acuh seperti itu. Gimana Tristan? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, makasih ya Tristan. Gimana teman-teman? Kira-kira jelas nggak apa yang Ibu sampaikan? Jelas, Ibu. Baik, terima kasih banyak ya. Kalau ada yang kurang jelas seperti biasa ya, boleh konsul lewat WhatsApp ya. Jangan malu-malu, nanti mungkin bisa kalau misalkan repot tanyain dan lain-lain, boleh nanti melalui Intan atau ketua kelompoknya kalau kurang jelas ya. Jangan sampai malu bertanya ya. Kita selama bisa diskusi dan clear, kita saling bisa, apalagi teman-teman kan mau mempersiapkan diri ke lapang nantinya ya. Jadi harus banyak-banyak diskus ya sama Ibu. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan atau gangguan teknis lainnya ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat mempersiapkan diri ke lapang nantinya. Wassalamualaikum.